Hingga hari ini, saudara, sudah 103 santri berhasil diselamatkan, sementara 5 orang meninggal dunia. Menurut Kepala BNPB, masih ada 59 orang terdata hilang dalam peristiwa ambruknya bangunan pesantren Al-Qoz ini. Per hari ini yang sudah terdata korbannya 108 korban. Itu terdiri dari 103 yang kondisi selamat, ya semuanya dirawat di rumah sakit, rinciannya ada, 5 meninggal dunia. Nah 5 juga saya yakin rekan-rekan media sekalian sudah tahu nama-namanya. Nah sekarang yang masih hilang, yang ada datanya, yang ada fotonya, itu sementara terdata 59 orang. Di mana itu? Nah kita tidak tahu. Saudara, perkembangan terkini dari operasi penyelamatan ambruknya Pondok Pesantren Al-Qoz ini Buduran. Kita dengarkan laporan dari jurnalis Kompas TV, sudah ada Kika Madona dan juru kamera Dika Pratama. Kika, seperti apa teknis penggunaan alat berat? Apakah sore hari ini sudah dimulai dan sampai kapan proses evakuasi menggunakan alat berat ini akan dilakukan, Kika? Ya, Cynthia dan juga saudara, untuk proses atau mekanisme yang akan dilakukan terkait dengan alat berat ini, sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk melakukan proses evakuasi ini ada 5 alat berat yang juga kemudian dikerahkan dengan penuh kehati-hatian. Namun untuk proses evakuasi dan juga penyelamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat berat ini berbeda jika dibandingkan dengan pada saat manual di 3 hari pertama. Jadi untuk proses dengan menggunakan alat berat ini dilakukan evakuasinya hanya sampai hari menjadi gelap seperti itu, atau tidak sampai dilakukan selama 1 hari 24 jam seperti manual sebelumnya. Ini karena memang secara pencahayaan ini menjadi kendala sehingga untuk proses evakuasi ini dilakukan tidak sampai malam hari. Kalau dilihat dari perkembangan di posko saat ini, di hari keempat ini, anggota keluarga dari korban hingga saat ini juga masih terus mendatangi posko untuk melihat bagaimana proses evakuasi berlangsung. Karena di lokasi posko ini juga telah disediakan layar besar seperti itu, yang mana layar besar seperti layar besar yang disiapkan ini kemudian merekam secara langsung bagaimana proses evakuasi berjalan pada siang hari sampai dengan pada malam hari ini. Penggunaan alat berat sudah dilakukan sejak pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk mekanisme pemilihan penggunaan alat berat ini juga sudah melalui sejumlah kesepakatan dan juga asesmen. Jadi asesmen yang juga sudah dilakukan ini 3 kali dilakukan oleh Badan SAR, diantaranya adalah memastikan bahwa di lokasi ini sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, sehingga akhirnya dari tim SAR kemudian dan juga BNPB dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomunikasi langsung dengan para wali murid dan juga orang tua untuk kemudian menanyakan apakah akan melanjutkan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu dengan penggunaan alat berat ini. Dan tadi setelah melalui proses pertanyaan tersebut atau pendekatan seperti itu yang juga kemudian akhirnya disepakati bahwa untuk proses evakuasi ini akan berlanjut dengan menggunakan alat berat. Sampai kapan untuk penggunaan alat berat ini dilakukan? Tadi kalau berdasarkan informasi yang kami terima bahwa proses evakuasi ini masih akan terus dilakukan sampai seluruh korban ini berhasil terevakuasi. Tentunya ada beberapa protokol yang juga kemudian diberlakukan selama masa evakuasi ini berlangsung. Salah satunya adalah karena dikhawatirkan terjadi getaran dan juga berpengaruh terhadap bangunan-bangunan lainnya yang ada di sekeliling lokasi tempat kejadian perkara. Ini dari pihak baik itu Basarnas dan juga BNPB memberlakukan garis batas seperti itu dan tidak memperbolehkan masyarakat untuk kemudian mendekati baik itu wali murid, orang tua maupun juga masyarakat sekitar untuk mendekati lokasi. Bahkan gedung-gedung bertingkat ini juga kemudian sudah dikosongkan selama masa evakuasi berlangsung sejak pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Sementara itu saudara, tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk proses evakuasi ini juga melibatkan sejumlah personil gabungan, diantaranya adalah ada 219 orang petugas yang juga kemudian dilibatkan tentunya dengan kemampuan-kemampuan khusus yang juga kemudian mumpuni untuk melakukan proses evakuasi, karena evakuasi ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dan memang hal ini menjadi satu hal atau protap utama karena memang untuk proses evakuasi ini di dalam lokasi bangunan diperkirakan masih ada
korban yang juga kemudian terjebak. Jadi untuk data terbaru yang kami terima ini adalah ada 108 korban yang telah terevakuasi, 5 diantaranya meninggal dunia, 103 selamat, dan diperkirakan yang diduga masih terjebak ini sebanyak 59 orang sedang dalam pencarian. Demikian Cynthia. Iya, Kika, lalu ada berapa alat berat yang diterjunkan dan targetnya berapa lama untuk mengevakuasi seluruh korban yang memang disebutkan masih ada 59 orang yang hilang? Kalau tadi Anda menanyakan sampai kapan, ini tadi juga sempat kami konfirmasi, adakah target waktu kapan sekiranya untuk proses evakuasi ini akan berlangsung. Dan tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, bahwa untuk proses evakuasi ini karena memang prosesnya juga cukup ada banyak sekali tantangan, sehingga diperlukan kehati-hatian seperti itu. Sehingga tidak ada batas waktu tertentu yang juga kemudian ditetapkan untuk masa atau proses evakuasi ini, karena memang dibutuhkan waktu yang juga kemudian cukup lama, selain juga kemudian memindahkan puing-puing beton yang ada di lokasi kejadian. Ini juga harus dilakukan pemindahan korban seperti itu, sehingga hal ini yang juga menjadi salah satu faktor mengapa untuk proses evakuasi ini meskipun sudah melibatkan 5 alat berat, ini harus berhati-hati. Dan yang juga kemudian saat ini masih kami pantau di lokasi adalah keluarga juga masih terus berdatangan untuk memastikan anggota keluarganya bisa segera teridentifikasi dan terevakuasi. Jadi sampai kapan posko juga masih akan terus ada untuk kemudian melayani baik itu wali murid, orang tua yang hingga saat ini juga masih mencari tahu keberadaan dan juga proses evakuasi dan juga proses identifikasi yang juga kemudian sudah berlangsung. Baru saja Cynthia dan juga saudara datang Menteri Muhaimin Iskandar yang tadi juga memastikan bahwa memang ini menjadi bencana nasional dan juga mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga untuk penanganannya yang juga menjadi poin utama dari kunjungan hari ini adalah untuk memastikan bahwa untuk pembangunan selanjutnya baik itu pondok pesantren maupun masjid dan juga fasilitas-fasilitas keagamaan lainnya ini sesuai dengan standar. Hal itu yang tadi ditekankan oleh Muhaimin Iskandar. Demikian. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.